Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Migas, siapa saja dibidik KPK? Pak Sultan katanya mau jawab. Iya, begini Pak Karni. Ini sering kata Pak Karni bahwa acara ILC ini adalah acara yang terhormat, berbudaya, apalagi ada budayawan Sujiwo Tejo. Itu mengawali ini, melihat ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi saya heran, hari ini Pak Karni panggil seorang, ya undang seorang pengacara yang keluar konteksnya, ya tidak berbudaya menurut saya. Apa urusan dia dengan saya? Dia itu kan ada kliennya sendiri, Deviardi, urus itu. Apa urusan dengan saya? Apa saya ketemu dengan Rudi langsung harus ditangkap? Oh ini penyesatan ini, kecuali ini mau cari top sendiri. Lucu menurut saya ini orang ini. Coba, saya mau katakan, Bang Karni, saya mau katakan, agama saya menyuruh bersilaturahim. Saya bersilaturahim, dan banyak saya ketemu dengan Pak Rudi menyampaikan yang positif kepada beliau tentang SKK Migas, dan dia juga menyampaikan keluhan-keluhan orang yang ada, saya sampaikan supaya diperbaiki. Kok ditangkap? Hah? Aneh kawan tuh. Perlu diperiksa menurut saya. Lucu menurut saya. Dan sekali lagi Pak Karni kalau ngundang orang yang benar-benar terhormat, bukan tercela seperti itu. Lucu. Dia yang ditangkap. Dia diundang untuk kliennya kok nyebar sana nyebar sini. Aneh. Dan kalau soal pertemuan, kalau itu yang dipersalahkannya, yang pertama ditangkap semua orang SKK Migas ketemu dengan Pak Rudi itu. Semua orangnya ketemu. Udah tuh keluarganya Pak Rudi tangkap semua. Kalau bahasa dia. Jadi keluar dari konteks, dan benar-benar ini harus diperiksa oleh asosiasi atau apa namanya? Badan Kehormatan, Dewan Kehormatan para lawyer ini. Sebagai presiden, Pak Karni hati-hati sekali lagi membawa orang ini. Lama-lama drop ini acaranya kalau begini. Begitu membawa orang asal ngomong saja. Enak aja. Ketemu ini tangkap saja, ini tangkap saja. Apa urusannya? Sudah membentuk opini, penistaan, menzalimi. Saya minta dia tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang diundang itu sebagai narasumber yang berkompeten. Berkompeten itu kalau dia tersangka, dia nggak bisa kita undang, pengacaranya kita undang. Setuju, tapi apa urusannya dia nyuruh-nyuruh tangkap orang? Itu apa dia boleh jaksa? Apa dia KPK? Orang KPK sendiri ada di sini sangat santun menyampaikan sesuatu. Salah undang Pak Karni malam ini. Pak Karni juga ikut tobat menurut saya. Bisa merubah image orang, kan aneh-aneh ini menurut saya. Bikin ini acara terhormat supaya ada pembelajaran hukum sama kita. Kalau yang begini menurut saya bisa kiamat dunia ini kalau begitu. Tangkap sana, tangkap sini katanya. Lama-lama dia yang ketangkap sendiri nanti, takut saya. KPK pernah melakukan hal yang serupa sewaktu Presiden PKS ditangkap langsung. Artinya sudah ada kasus yang semacam itu. Bang Karni tadi juga cerita ada informasi seperti peristiwa 3-4 kali Sundan Gatugana bertemu sama Rudi. Ya, saya juga dia bilang silaturahmi. Ya, sesuai ajaran agama. Nah, terus saya katakan juga orang sudah digeledah rumahnya. Tingkatkan derajatnya kalau dia benar-benar jadi tersangka. Itu yang saya mau. Itu saya bukan maksud. Itu yang Anda katakan, aneh Anda. Tangkap dia, ini dia. Derawaci, tangkap Derawaci. Kenapa nggak kau suruh tangkap? Kalau betul-betul dia jadi tersangka. Lucu kau itu. Udahlah, urus kau punya klien, selesai. Anda diundang untuk itu, bukan nyerempet-nyerempet nama orang. Itu namanya penistaan, menjolimi. Belum tahu apa-apa. Justru saya bicara dalam perspektif hak asasi manusia. Orang yang bukti permulaannya sudah cukup, itu harus segera diselesaikan. Ya. Anda jangan nyebut nama. Itu harus segera diselesaikan. Ya. Jadi Saya Anda katakan tadi. nama orang, lucu Anda itu. Tobat aja lah sudah kau. Undang-undang kenapa acara itu dulu? Kenapa Anda bilang bukti permulaan sudah cukup? Kalau bukti permulaan sudah cukup, penggeledahan sudah dilakukan. Kalau Anda cerita sini kalau jangan sebut nama orang, Om. Lucu kau.
pembentukan Om ini nggak jelas kau, tersesat kau. Mudah-mudahan kau kembali ke jalan yang benar. Saya berdoa untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita dengarkan wawancara saya kemarin dengan pengacara senior Adnan Buyung Nasution yang mengkritisi KPK dalam melaksanakan hukum acara pidana. Selamat sore, Bang Buyung. Selamat sore. Sehat? Sudah lama jumpa. Gimana, baik-baik? Iya, sampai kaget nih. Persahabatan yang lama ya, puluhan tahun. Dari mulai Pak Karni ini wartawan junior sampai menjadi seorang tokoh pers ya, yang mendapat gelar doktor honoris causa lagi. Saya ikut bahagia yang menghadiri dan memberikan sambutan. Alhamdulillah, Bang. Ya. Saya melihat Abang tuh dulu itu salah satu katakan leader dari aktivis anti korupsi dan mendorong terbentuknya KPK juga, dan sangat apalah mensupport. Tapi belakangan Abang kayak frustrasi atau kayak marah gitu, sehingga Abang kritiknya mulai keluar dan tajam. Apa yang terjadi, Bang? Saya kira ini satu sikap Abang yang orang boleh bilang kontroversial, tapi Abang selalu merasa terpanggil bahwa untuk tujuan yang luhur pun caranya harus benar. Tidak boleh terjadi tujuan menghalalkan cara. The end justify the means. Itu prinsip dalam hidup. Maka dalam hal misalnya kita juga, ya, ambil sebelum sekarang korupsi, soal pelanggaran HAM, Wiranto, semua TNI dituduh rame-rame semua seluruh LSM melanggar HAM. Abang bela mereka, karena mereka juga manusia, punya hak asasi untuk dibela. Dan belum tentu tuduhan semua LSM di dalam dan luar negeri benar. Dan itu Abang buktikan. Abang keluar negeri, Abang dikritik, dimusuhi sama LSM di Geneva, di Belanda, di Inggris. Tapi saya tidak mundur. Saya bilang belum tentu salah klien saya. Nah, sekarang pun begitu. Apa yang salah dari tindakan KPK menurut Abang selama ini? Sekarang kalau mulai KPK, mereka sudah menurut saya suatu hal yang saya sayangkan ya. Kita berantas korupsi secara wajar sajalah. Jangan cara-cara kekuasaan. Untuk bisa memahami kenapa Abang begitu concern atau peduli. Abang ini hidup 3 zaman. Bagaimana zaman Soekarno mau berantas korupsi, itu Abang tangkap saja. Lee Hock Tai, Pinto Kelly, ya, Sultan Tugani, tangkap saja. Soal pembuktian nanti belakangan. Perusahaan mau berangkat ke airport, tangkap di airport. Kan tidak bisa begitu. Ya, mesti ada dasar hukum. Kalau kita curiga sama orang, panggil baik-baik. Dalam surat panggilan jelas untuk apa dipanggil orang. Dituduh membunuhkah, mencurikah? Pasal berapa yang dituduhkan itu? Kenapa perlu? Pertama itu untuk menunjukkan bahwa negara tidak sewenang-wenang. Dia memanggil ada dasar hukumnya. Kedua, bagi si orang yang dipanggil punya hak untuk membela diri, mempersiapkan pembelaan dirinya. Kalau misalnya diperiksa dia mengkorupsi, dia kan harus cari korupsi yang di mana, Hambalang. Dia harus cari bahan-bahannya Hambalang. Tapi kalau dituduh hanya korupsi, Hambalang, dan lain-lain proyek, ya Allah ya Robi. Itu sampai berkaret yang bisa diulur. Dan saya dulu jaksa, jangan lupa. Itulah kelakuan para penyidik. Rusak negara ini. Harga negara nggak punya kepastian hukum. Bagaimana menurut Abang dengan prosedur penyadapan misalnya? Apalagi itu, saya tidak setuju penyadapan ini. Kecuali lembaga-lembaga yang setelah disetujui oleh katakanlah ya, dalam rangka intelligence, itu memang bisa dibenarkan. Itu pun harus dengan ada undang-undangnya kan. Tidak bisa sembarangan orang saja bisa menyadap. Lah KPK kan memang dapat dasar hukum untuk melakukan tindakan penyadapan. Kalau KPK dapat dasar hukum, tentu kita harus terima. Ya, wah itu sah-sah saja.
Tapi juga penggunaannya juga kan harus juga ada nggak semua rumah orang disadap. Mesti ada dulu kecurigaan awal bahwa ini akan ada transaksi, bakal ini ada satu perbuatan kejahatan. Ada unwasing namanya, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti permulaan. Tidak semua orang disadap. Kalau begitu kan tidak ada lagi kebebasan, ya, hak asasi dan kemerdekaan manusia di Indonesia ini. Negara menguasai seluruh hajat hidup kita. Kemanapun kita bergerak, kita berbicara, semua diawasi oleh saraf. Enggak betul juga. Lah, abang baru kelihatan meledak itu dalam kasus Anas. Dalam kasus Anas ini apa yang salah? Sebenarnya sudah lama, ya. Abang mendapat laporan dari masyarakat tentang sikap dan tindakan-tindakan atau perbuatan KPK yang berlebih-lebihan, ya, dari banyak orang, bukan dari rakyat biasa, mantan Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, ya kan, orang-orang tua kita hormati. Gak usah lah saya sebut namanya, ya, bang, apa mesti bicara nih, nggak bisa di KPK caranya begini, ya, sewenang-wenang, mau menunjukkan kekuasaan, the arrogancy of power namanya, arrogance of power, ya, mau timpa saja urusan belakangan. Apalagi ada kesombongan yang saya baca, ya, KPK itu tidak pernah bersalah-salahkan. Kapan selalu benar, kalau menangkap orang semuanya hal salah, pasti salah. Bagaimana mau memastikan salah orang? Kan pengadilan yang memastikan. Keangkuhan, kesombongan, kekuasaan ini abang lawan. Itu sikap abang dari Buddha. Melawan dari lembaga manapun. Melawan zaman Soeharto, sekarang pun abang lawan kalau begitu caranya. Buat siapa? Bukan buat diri abang. Abang merasa ini panggilan nurani buat rakyat ini. Tidak boleh sembarangan. Apa dalam kasus Anas hanya surat panggilan itu menurut abang? Itu dulu permulaannya. Surat panggilan. Orang dipanggil mesti jelas untuk apa. Dan itu abang ajarkan menjadi tekad abang sejak tahun 70 berdiri LBH. Berapa banyak panggilan-panggilan abang, jangan datang. Tanyalah Pak Abdul Saleh, dipanggil Kokamtib, jangan datang man, kita lawan Kokamtib. Enak aja manggil orang. Nah sekarang kembali lagi ke zaman itu. Memanggil orang tanpa jelas apa tuduhannya atau keperluannya, ya, zaman dulu begitu. Dipanggil untuk didengar keterangannya, titik. Bagaimana rakyat dipanggil tidak dengar keterangannya atau apa? Ini membuka peluang kesewenang-wenangan negara. Kesewenang-wenangan orang-orang yang memang berambisi untuk menunjukkan show of power-nya. Nah inilah permulaan daripada nanti, ya, penindasan negara lagi. Tirani kekuasaan. Dan itu harus kita jaga. Kita dalam menjatuhkan tirani kekuasaan Orde Lama, Orde Baru, sekarang reformasi, jangan diulang lagi lah. Ya enggak? Lah kalau kasus Wawan, abang keberatan apa? Wawan yang abang paling keberatan adalah bahwa dia disangka, diduga, dia ditahan, buat abang tidak masalah masih. Tapi bahwa dia begitu digeledah, dipinjam dari tahanan, mereka tahu ada pembelanya, kantor abang, dan ada pembela abang 2 di kantor KPK, tidak diajak, diam-diam dibawa muter ke rumahnya, digeledah semua barang-barangnya. Semua dokumen diambil. Kenapa tidak bawa penasihat hukumnya? Gayus saja, ini bercontoh. Polisi, Mabes Polri atau Polda Jaya, Mabes Polri, masih menghormati hukum, masih menghormati pembela. Waktu dia digeledah, pembela atau saya diajak itu, Pia masih ada di sini, siapa lagi itu, nah, Indra diajak sama-sama geledah, ketemu uang bermiliar, dihitung bersama. Bahkan Pia yang minta uang itu jangan dia ambil begitu saja, hitung nomor serinya, berapa nomor seri semua, supaya tidak bisa ditukar-tukar. Kan begitu kalau mau kerja Netses secara hukum itu memang betul fair dan adil. Nah ini Wawan nggak begitu, angkut saja semua dokumen, ya kan, tanpa ada pembelanya. Dan nah ini perlu kita tahu, dari dokumen-dokumen itulah dicari kesalahan lain, bukan soal suapnya. Akhir lagi ditemukanlah, katanya ditemukan tanda kutip, ya, kalau buat abang bukan itu, bukan mencari-cari kesalahan,
yaitu alat kesehatan. Apa begini cara kita menegakkan negara hukum? Coba kalian pikir, apa begini caranya? Jadi kasarnya lebih ke hukum acara pidana yang ditabrak. Kira-kira kan begitu. Betul, intinya itu utama. Ya, kalau soal materi pokok bersalah tidak kan nanti kita harus tunggu di pengadilan. Tapi lagi-lagi yang katakan, tujuan untuk menegakkan hukum kebenaran keadilan itu atau menyatakan bersalahnya seorang di pengadilan nanti, caranya juga harus benar. Jangan tujuan menghalalkan cara, segala cara dipakai, pokoknya buat tujuan yang benar, yang luhur. Ini kesalahan manusia yang paling banyak. Asal tujuan benar, cara apapun boleh. The end justify the means, dan ini satu sifat. Saya dengar abang juga keberatan kasus Sultan Batu Gana yang rumahnya digeledah. Ya, abang belum bisa banyak bicara. Abang dapat informasi dari dia, bagaimana dia digeledah rumahnya. Dia minta supaya tunggulah dia datang dulu, dia sedang di jalan. Mereka tidak mau menunggu, mereka langsung menggeledah semua. Lalu mengambil dokumen-dokumen tanpa dirinci lagi. Dia bilang di dokumen sama dokumen di DPR. Diangkat juga semua dokumen. Kalau anggota DPR pun diperlakukan begitu, gimana? Ya, abang pikir ini cara-cara kekuasaan, show of power. Ya, untuk tidak katakan kembali kita ke zaman Kempeitai. Tentara rahasia Jepang dulu. Dan abang penderita. Ayah abang ditangkap dengan cara begitu. Tengah malam, jangankan pakai baju. Hanya pakai celana pendek. Mau pakai baju pun nggak boleh. Terangkut langsung. Itu tentara Jepang dulu, waktu kita dijajah Jepang. Nah, janganlah lagi berulang semua kekuasaan-kekuasaan yang berlebihan. Yang pada akhirnya akan menginjak-injak harkat martabat kemanusiaan bangsa kita. Oleh bangsa kita, nah ini. Kita sekarang akan diinjak-injak, dihina kemanusiaannya oleh bangsa Indonesia sendiri. Saya akan lawan. Siapapun itu di KPK, nggak masalah. Ya, tapi kan publik, rakyat selama ini merasa menderita itu gara-gara korupsi. Makanya dia dianggap extraordinary crime. Ya. Lah, untuk yang begini, apakah sebuah prosedur harus setertib yang abang bilang? Tetap saja harus. Ya, kalau sekarang karena anggapnya extraordinary crime, ya, andai kata itu benar. Saya masih beberapa berbeda. Tidak extraordinary crime. Itu sama seperti misalnya pelanggaran hak asasi manusia, ya, genocide. Itu memang extraordinary crime. Kalau korupsi bukan. Tapi telah sekarang dianggap begitu. Abang take for granted. Tetap caranya itu harus juga menurut aturan hukum. Kalau tidak mau cara hukum, marilah kita kembali saja ke zamannya misalnya tahun 50-an. Abang sudah besar waktu itu jaksa. Bagaimana zamannya Kolonel Zulkifli Lubis menculik aja orang. Lee Hoktai itu Kaliu. Diculik. Udah diculik dibawa ke Bandung, diperiksa di Siliwangi di Bandung. Kenapa nggak cara begitu? Berbagai macam cara, gerakan anti korupsi, TPK, Jabatan Said segala macam. Abanglah termasuk orang menganggap itu semua nggak kurang tepat caranya. Kita buatlah yang bagus. Abang termasuk konseptor yang mendirikan KPK ini, membuat undang-undangnya, memilih orangnya pun angkatan pertama. Saya bisa bandingkan. Angkatan pertama kok bagus-bagus. Yang namanya rookie, lembaganya sama. Jadi lembaga yang sama pun, aturan yang sama pun, manusia itu bentuknya juga bisa berbeda. Nggak percuma ada pepatah, the man behind the gun. Nah, tapi abang sadar gak kritik abang ataupun reaksi abang di KPK ketika mendampingin Anas sampai Anas gak boleh tanda tangan? Ini artinya tidak populer di mata masyarakat. Ya, enggak, abang akan dapat kritik banyak daripada aktivis. Itu satu sikap abang yang abang tidak pernah mundur ataupun takut ya. Kalau sudah panggilan nurani abang menghadapi publik pun, menghadapi arus pun abang lakukan.
Karena ada prinsip yang lebih tinggi yang kami perjuangkan. Keadilan. Orang sesalah apapun berhak dihukum sesuai kesalahannya. Tidak orang karena dianggap bersalah korupsi lalu dihina, diperlakukan sewenang-wenang. Dia tetap harus diproses secara hukum dan dihukum setimpal kesalahan. Ini ada pikiran di KPK. Udah gila itu pikiran, saya bilang. Mau memiskinkan orang. Coba debat ke saya. Di mana ada hukum di dunia memiskinkan orang? Dan itu terjadi sekarang. Saya nggak tahu siapa-siapa. Beberapa orang yang dihabisin itu hartanya semua. Termasuk Joko Susilo kemarin. Nggak benar negara kita ini. Sampai saya tanya, perkara juga sarjana hukum, wartawan ulung. Ada nggak di negara di dunia ini yang hukumannya mencantumkan memiskinkan orang? Tidak ada. Negara aja harus menjamin orang miskin kok. Masa sekarang negara dengan kuasanya memiskinkan orang? Logikanya di mana? Kan bertolak belakang tuh. Jadi menurut Abang apa yang dilakukan KPK sekarang sudah tidak lagi bertujuan menegakkan keadilan? Abang khawatir, walaupun belum sekarang, kalau terus begini Abang katakan bubarkan KPK. Atau tetap KPK dengan orang-orang baru, kita kocok lagi, dan diadakan badan pengawas. Tidak hanya penasehat, badan pengawas. Setiap memanggil orang, dilihat panggilannya sah atau tidak. Ada dengan penasehat dong. Senior. Abang aja di LBH pakai orang senior, Pak Darsono, Profesor Sebekti, penasihat kita secara itu jangan sembrono. Di kejaksaan juga begitu, kita ada senior tuh jangan Pak Prapto, karena sembarangan jaksa bisa berbuat. Dan jangan lupa satu yang ingin KPK mengerti, hukum itu tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Hukum itu menemukan kesalahan orang. Itu Jaksa Agung Suprapto kasih nasihat Abang masih muda, menggebu-gebu memeriksa orang, panggilin semua orang. Abang dipanggil di Jaksa Agung, Buyung, kamu tidak boleh cari-cari kesalahan orang. Kalau kamu cari kesalahan orang, siapapun ada salahnya. Coba katanya, itu orang jalan tuh, gampang Banteng, ambil 10 orang salah acak, periksa interogasi di kamar sana. Pasti tiap orang ada salahnya. Yang baru bertengkar bininya aja, tabok bininya tadi itu kali, nggak bawa SIM. Ada saja kesalahan orang. Dan ini gejala di KPK juga. Cari-cari kesalahan orang. Saya tidak setuju itu. Jadi apa solusinya menurut Abang? Solusinya yang terbaik menurut saya sekarang, KPK ini, ya, didirikan badan pengawas paling baik. Badan pengawas yang mengontrol, check and balances. Sebab dalam hukum tata negara, power must be tamed. Tidak boleh ada power unchecked. Power yang tidak bisa dikontrol. Sekarang siapa kontrol KPK? Coba tanya. Harusnya DPR. Nah. Atau sehari-hari kerja mereka mau panggil orang, merasa orang, ada tuduhan. Ada nggak penasihat yang ditanya dulu pendapatnya? Ada badan pengontrol. Nggak manggil orang sembarangan. Nggak ada. Ya KPK suruh ya ajukan ke pra-peradilan. Pra-peradilan sekarang hakim-hakim banyak yang takut. Karena dikondisikan sekarang oleh masyarakat ini. Termasuk media ikut mengkondisikan. Siapa hakim yang membebaskan koruptor, dia pro koruptor. Jadi tidak ada hakim yang berani kalau sudah perkara menghadapi KPK, orang disangka koruptor, walaupun tidak terbukti, tidak akan berani membebaskannya. Kan begitu. Jadi ini negara otoriter akhirnya. KPK berwenang kekuasaannya mencatat siapa hakim yang pernah membebaskan orang atau hukumannya ringan, nanti habis karirnya. Ini para hakim yang ngadu sama apa? Gimana mau begini kita? Jadi orang nggak bersalah pun harus masuk penjara. Iya, tidak bisa mengelak, takut mereka. Nggak perlu pengadilan lagi dong harusnya. Kalau begini kan dia penuduh, dia penuntut, dia yang menghukum. Ini kita harus cegah ya. Ini gejala-gejala pada menuju pada negara kekuasaan. Abang nggak mencoba memberikan mendekati secara senior gitu loh? Sudah, waktu dapat panggilan Anas, Abang sudah kirim surat mau bertemu tukar pikiran dulu, ini jangan begini caranya.
nggak bergeming, mereka datang, nggak ada membuka pintu untuk bertemu. Padahal sebelum berbuat begini dulu, bergantian itu. Busro datang ke rumah abang. Kan murid abang juga Busro itu. Bambang pun sebelum jadi anggota KPK datang ke abang juga. Minta support moral. Ya Bambang sekarang udah junior abang. Udah berkuasa, begitulah, lupa. Ini lupa daratan. Ya, itu satu bahaya. Masalah kronis dalam kekuasaan. Kekuasaan itu ibarat orang naik kuda. Kalau sudah naik kuda itu enak sekali. Nggak akan mau berhenti. Makin lama makin kencang, makin sur orang bilang. Makin enak itu. Ya, makin bahagia. Nah, ini mesti kita waspadai. Ini pelajaran dalam ilmu tata negara dan ilmu politik. Ya, The Man on Horseback. Ada bukunya itu, The Man on Horseback. Orang di bawah, di atas pelana. Nah, ini yang orang KPK harus diperingatkan. Janganlah jadi begitu. Ya, nanti suatu masa mereka dilaknat orang kalau terlalu kejam. Abang nggak main-main ngomong itu. Dilaknat orang. Abangnya 80 tahun nih, tahun ini. Abang pernah jaksa, pernah penyidik, ya, pernah di One Team Press, pernah memeriksa tim 8, tim 11, segala macam memeriksa. Tapi kalau kita berjalan baik, insya Allah kita mendapat perlindungan. Tapi kalau begini caranya, abang khawatir apa? Bukan saja lembaga KPK itu rusak, turun martabatnya. Akhirnya cita-cita kita memberantas korupsi pun abang tidak mau gagal. Ini tekad kita bersama. Hanya caranya yang abang ingin perbaiki lah. Kita sudah gagal dengan gerakan anti korupsinya Zulkifli Lubis dulu. Gagal dengan TPK-TPK-nya Ali Said. Kami tahu lah. Gagal dengan cara anti selumpan. Orang tangkap tanpa diperiksa, dibuang ke Nusa Kambangan. Kami tahu itulah semua. Itulah soknya kekuasaan itu. Jadi kita sama-sama ngalami. Jangan diulang lagi sekarang gitu, itu aja. Jangan diulang lagi lah. Baik Bang, mudah-mudahan apa yang Abang katakan sore ini menjadi pendidikan bagi kita dalam menegakkan hukum dan keadilan yang tidak bisa kita pisahkan antara dua itu. Hukum saja tidak bisa, keadilan saja tidak bisa. Dan tidak hanya untuk KPK menurut saya, tapi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Terima kasih Pak Buyung. Terima kasih kembali, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Iya, terima kasih. Terima kasih sama para pendengar, khususnya pada TV One. Ya, Bang. Oke. Terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita dan kita sudah mendengarkan pengacara senior Buyung Nasution. Bung Johan, ada tanggapan? Ya, terima kasih Bang Karni. Saya menyimak dengan teliti apa yang disampaikan oleh Bang Buyung. Izinkan saya memanggil Bang, meskipun dari sisi usia tentu beliau jauh lebih senior daripada saya. Tadi dia bilang bahwa orang memegang kekuasaan itu lupa. Saya juga mengingatkan pada Bang Buyung, mungkin dia juga lupa ya, bahwa dia sekarang adalah lawyer, bahwa dia adalah membela tersangka. Saya tidak masuk pada materi yang detail ya, tetapi saya ingin mengajak kepada publik, apakah kesimpulan Buyung Nasution yang sekarang menjadi pengacara tersangka KPK menyimpulkan bahwa KPK itu sewenang-wenang, KPK itu melanggar hukum, dan KPK itu sudah merusak tatanan hukum. Keadilan itu lahir dari hukum. Tentu keadilan buat seorang Buyung Nasution itu bisa berbeda dengan keadilan yang dari kacamata KPK. Karena KPK mentersangkakan klien dia. Sekarang dia adalah pembela tersangka. Apa yang dilakukan oleh KPK ada ukurannya untuk men-challenge apakah KPK itu melanggar hukum atau tidak. Kalau kita menghormati proses hukum, apalagi tadi Bang Buyung sampaikan bahwa hukum itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
KPK melakukan penegakan hukum tidaklah sewenang-wenang. Bagaimana mengukur itu? Ada jalannya. Kalau misalnya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, pemanggilan oleh KPK tidak dilakukan secara hukum yang benar, ada jalannya. Pakailah jalur hukum juga, gitu loh. Sehingga tidak boleh dong kita menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Buyung Nasution tadi itu adalah benar semua. Apa yang disampaikan oleh KPK juga belum tentu benar semua. Nah, bagaimana mengukur antara pendapat Buyung Nasution yang sekarang jadi pengacara tersangka di KPK dengan pendapatnya KPK sebagai penegak hukum? Ada tempatnya. Di mana menguji itu? Di pengadilan. Hakim yang menentukan itu, gitu. Bukan KPK yang bahwa KPK ini benar melakukan penegakan hukum. Bukan juga Buyung Nasution yang sekarang jadi pengacaranya tersangka, gitu. Di hukum juga dong, pengadilan. Pengadilanlah yang kemudian men-challenge apakah yang dilakukan oleh KPK itu benar atau tidak. Bang Buyung sebagai pengacaranya Wawan pernah juga mempersoalkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terhadap klien dia, dan itu kemudian dia memakai pra-peradilan ya, dan pengadilan juga hakim memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penggeledahan itu sah secara hukum. Jadi kesimpulan bahwa KPK melanggar hukum, KPK sewenang-wenang, apalagi sempat terucap beberapa waktu yang lalu bahwa KPK sudah menegakkan hukum secara politis, mencari popularitas. KPK lembaga hukum, saya kira. Apa popularitas yang ingin diraih oleh KPK? Kepentingan politik apa yang ingin dicapai oleh KPK? KPK ini lembaga hukum, lembaga penegak hukum yang diberi tugas oleh undang-undang, kewenangan oleh undang-undang melakukan pemberantasan korupsi. Dan saya juga mengingatkan pada semua bahwa korupsi ini adalah sudah menjadi nomor satu musuh bangsa ini. Korupsi ini tidak hanya merusak tatanan sosial budaya, sosial ekonomi negara, tetapi juga sangat mensengsarakan masyarakat. Nah, ini tolong dipahami bersama, gitu. Kalau menguji KPK itu melanggar hukum, KPK itu sewenang-wenang, bukan kesimpulan dari seorang Buyung Nasution yang sekarang adalah pengacara tersangka KPK. Nggak boleh dong publik kemudian menyimpulkan tadi, apalagi nanti dilaknat oleh publik. Mari kita bertanya pada publik sekarang, apakah yang dilakukan oleh KPK itu memang saya kira laknat oleh rakyat ataukah tidak? Jangan dipotong. Jadi ada kesempatan untuk bicara, silakan saja. Jadi silakan saja itu men-challenge KPK, apakah KPK itu benar dalam melakukan penegakan hukum, dalam memanggil tersangka, kemudian juga melakukan penggeledahan dan apapun itu dengan menguji juga secara hukum, gitu. Sehingga ada hal yang bisa dipastikan, kepastian hukum itu kan ada di pengadilan ya. Nah, hakim yang memutuskan nanti bukan seorang pengacara, bukan juga KPK ngotot bahwa KPK yang benar. Ujilah, kan kita sudah menghormati juga. Silakan, berkali-kali kita sampaikan, silakan. Kalau ada hal yang tidak mengenakan, tidak pas oleh setiap warga negara yang berurusan hukum dengan KPK, silakan memakai jalur hukum juga. Nanti hukum ini yang memutuskan, gitu loh. Tidak benar KPK ini tidak bisa tidak ada yang ngawasi. Kita masih ingat betapa mudahnya pimpinan KPK menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Jadi artinya KPK juga mudah rapuh juga ya orang untuk menjadikan tersangka kepada bahkan pimpinan KPK sendiri. Jadi mari kita bersama-sama, saya kira saya tidak ngotot bahwa apa yang dilakukan oleh KPK itu benar, apa yang disampaikan oleh Buyung Nasution itu benar. Mari kita uji itu. Nah, kalau kita semua tidak percaya lagi di pengadilan, saya kira tidak ada lagi diskusi di sini. Terima kasih. Baik, saya kira mungkin perlu kita memahami bahwa apa yang dikatakan Buyung mungkin semacam ya peringatan atau semacam supaya jalannya tetap di track
yang benar, mungkin itu yang dimaksud. Iya, maksud saya gini, Bang Ali, sebelum berpindah ke yang lain, maksud saya begini, bahwa jangan publik itu juga kemudian menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bang Buyung itu benar semua gitu. Ya. Terus apa yang saya sampaikan juga mewakili KPK itu juga benar semua. Kebenaran KPK itu manusia biasa yang selalu disampaikan oleh banyak orang, bisa juga gilap. Kita terima kasih ada kritik yang disampaikan tadi. Tapi itu jangan menjadi kesimpulan bahwa KPK sekarang itu menegakkan hukum dengan melanggar hukum, kemudian sewenang-wenang, ini harus dibaik, dan bahkan tadi kalau perlu KPK dibubarkan. Ya jangan begitu dong. Baik. Ada tempatnya untuk menguji itu. Terima kasih. Iya, minimal jangan sampai kegiatan kita memberantas korupsi menjadi sesuatu yang dikatakan begini, tanda pertama bahwa korupsi itu masih hidup di dalam masyarakat adalah ketika hasil seberapapun bagusnya menjustifikasi cara seberapapun buruknya. George Bernardos, kita rehat sejenak.